Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku siswa-siswi kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah hari ini? Ketemu lagi dengan Bu Ais dalam pembelajaran tematik anak-anak ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita buka dengan bacaan basmalah ya. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai tema 8, yaitu penggunaan tanda baca titik. Setelah belajar hari nanti, Bu Ais harapkan anak-anak bisa menggunakan tanda baca titik dalam sebuah kalimat. Anak-anak sudah belajar tanda baca titik pada tema 6 dan tema 7. Nah, pada tema 8 ini materinya akan ditambah lagi agar pengetahuan anak-anak bisa bertambah lagi ya. Ayo disimak. Anak-anak masih ingat nggak ya ejaan dan tanda baca? Ya, sudah kita pelajari ya di tema 6. Apa itu? Ya, ejaan adalah aturan cara menuliskan kalimat. Jadi menulis kalimat itu ada aturannya, tidak sembarangan. Agar apa? Agar tata tulisan kita menjadi bagus sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian macam-macam tanda baca sudah kita pelajari ya, diantaranya yaitu tanda baca titik. Nah, apa saja kegunaannya anak-anak? Apakah anak-anak masih ingat? Kalau sudah lupa, yuk diingatkan lagi sama Bu Ais ya. Nah, penggunaan tanda baca kemarin anak-anak sudah belajar di tema 6. Yang pertama yaitu digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kalimat berita itu apa, masih ingat? Ya, kalimat berita itu adalah kalimat informasi. Yang kedua, digunakan untuk petunjuk waktu. Petunjuk waktu itu bisa jam, menit, atau detik. Nah, pada materi di tema 8 ini adalah yang baru, penggunaan tanda baca titik yang ketiga yaitu digunakan untuk penulisan bilangan ribuan. Nah, penggunaan tanda baca titik yang keempat yaitu digunakan pada akhir singkatan nama orang. Bagaimana contohnya Bu Ais? Yuk kita simak. Nah, yuk direview lagi ya sama Bu Ais. Penggunaan tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat berita. Contohnya yaitu Tasya menanam buah tomat. Nah, ini ada informasi bahwa Tasya itu sedang menanam buah tomat. Maka di akhir kalimat harus diberi tanda titik. Ini namanya kalimat berita. Kemudian yang kedua, Zahira sedang menyirami tanaman. Nah, karena kalimat berita maka yang paling belakang diberi tanda titik. Yang terakhir ya, akhirnya adalah akhir kalimat harus diberi tanda titik. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan tanda baca titik yang kedua yaitu digunakan untuk petunjuk waktu. Setelah sampaikan tadi Bu Ais ya, bisa menunjukkan jam, menit, atau detik. Contohnya yang pertama, Panji menyiram tanaman pukul 15.40. Nah, tanda titik yang pertama itu adalah menunjukkan, ini adalah untuk memisahkan jam dan menit. Ini adalah jam, ini adalah menit ya. Pukul 15.40. Tanda titik yang terakhir itu adalah tanda untuk mengakhiri kalimat berita. Kemudian contoh yang kedua, Sabrina berangkat sekolah pukul 6.20.15. Titik yang pertama untuk memisahkan jam dengan menit, pukul 6.20 ya. Kemudian titik yang kedua untuk memisahkan menit dengan detik, 20
Ini adalah menitnya, 15 adalah detiknya. Tanda titik yang terakhir adalah untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, itu tadi tanda titik untuk memisahkan sebagai petunjuk waktu ya anak-anak. Selanjutnya, penggunaan tanda titik yang ketiga yaitu digunakan untuk penulisan bilangan ribuan. Bagaimana contohnya bilangan ribuan? Yuk kita simak contohnya. Bilangan sesudah 99 adalah 1000. Nah, angka 1000 ya 1 dengan 000 kan ada 3. Nah, itu harus dipisahkan dengan titik. Ya, harus dipisahkan dengan titik. Tanda titik ini adalah untuk penulisan bilangan ribuan. Titik yang terakhir itu adalah untuk mengakhiri kalimat berita. Contoh yang kedua, cara membacanya bagaimana ini? 2305 dibaca 2305. Nah, angka 2, angka 3, angka 0, angka 5. Nah, tanda titik itu untuk memisahkan ribuan dengan ratusannya. Ini adalah yang ratusan anak-anak ya. Jadi kalau ribuan harus diberi tanda titik. Tanda titik yang terakhir ini adalah sebagai tanda akhir kalimat berita. Penggunaan tanda titik yang keempat yaitu digunakan pada akhir singkatan nama orang. Bagaimana contohnya? Yuk kita simak ya. Nah, anak-anak pasti tidak asing lagi ya dengan Ateh Mahmud adalah seorang pencipta lagu. Nah, Ateh Mahmud, Ateh dengan Mahmud itu adalah kata-kata singkatan ya, namanya Ateh Mahmud disingkat. Karena singkatan maka A titik T titik Mahmud. Nah, itu adalah singkatan. Terus kemudian contoh yang kedua yaitu adikku bernama M Bayu. Nah, M disingkat sehingga karena disingkat harus diberi titik. Bayu titik. Contohnya lagi bagaimana? Contoh kalau mau menuliskan namanya Bu Ais. Bu Ais itu nama panjang adalah Aisyah Mufarida. Kalau ingin menyingkat yang terakhir maka Aisyah M titik. Nah, seperti itu ya, diberi tanda titik. Itu adalah contoh penggunaan tanda titik pada akhir singkatan nama orang. Contohnya selanjutnya adalah rumah Reno berada di jalan M titik Hatta. M itu adalah singkatan anak-anak, karena singkatan harus diberi tanda titik ya. Yuk sekarang kita mengembangkan pengetahuan ya, agar pengetahuan anak-anak bertambah mantap ya. Doni dan keluarganya pergi ke pasar pukul 07.00. Nah, pukul 7 karena waktu dengan menit ya dipisahkan dengan tanda titik. Tanda titik yang terakhir untuk mengakhiri kalimat berita. Rumah Doni berada di jalan KH Samanhudi. Ya, K titik H titik kemudian D juga titik. Kemudian sedangkan lokasi pasar di jalan A titik Yani titik. Ini untuk mengakhiri kalimat kata singkatan dari nama orang anak-anak ya. Untuk titik yang terakhir untuk mengakhiri kalimat berita. Jarak rumah Doni dan pasar adalah 1 km atau 1000 meter. Karena ini adalah ribuan, maka tanda ribuannya, angka ribuannya dengan ratusannya dipisahkan dengan titik. Selanjutnya, lalu Doni dan keluarga mengendarai mobil. Karena kalimat berita ditandai dengan titik. Doni dan keluarganya kembali ke rumah pukul 08.45. Ya, titik yang pertama untuk memisahkan jam dengan menit. Titik yang terakhir untuk memisahkan menandai kalimat berita.
Nah, untuk menguji kemampuannya anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya di buku tugas ya. Tulislah kembali cerita berikut menggunakan huruf kapital dan tanda titik yang tepat. Jadi ini ada tanda. Nah, anak-anak berikan tanda titik dan gunakanlah huruf kapital yang tepat ya. Jadi penulisan cerita ini tanda bacanya masih salah. Anak-anak betulkan biar jadi benar. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini anak-anak ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pesannya Bu Ais, jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat duhanya ya. Kita tetap jaga protokol kesehatannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.